gitu kan. Nah, apa yang harus dibaca, nah apa yang harus dipersiapkan. Jika ada pertanyaan, apa yang harus dilakukan. Dan skrip juga ngebantu kalau misalkan teman-teman ngomong secara secara langsung gitu kan. Padahal yang diomongkan itu adalah salah satu hal yang tidak diperbolehkan oleh TikTok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel saya. Seperti biasa, saya ingin sharing lagi nih dan ingin terus memberikan informasi yang menurut saya edukatif seputar TikTok kepada kalian semua. Nah, ngomongin tentang TikTok teman-teman ya, di video kali ini saya ingin sharing sedikit tentang live streaming. Jika kita promosi menggunakan live streaming, kita bisa mendapatkan 3 keuntungan. Yang pertama, kita bisa mendapatkan traffic, yang kedua, kita bisa mendapatkan follower, dan yang ketiga, kita bisa mendapatkan penjualan. Nah, makanya tidak heran teman-teman ya, jika banyak penjual ataupun para affiliate mempromosikan produknya melalui live streaming karena ini semuanya gratis teman-teman ya. Akan tetapi, tidak sedikit juga masih banyak orang yang ingin live streaming tapi masih belum mulai-mulai. Faktornya banyak, karena belum siap, karena nggak tahu apa yang harus dilakukan, dan nggak pede. Nah, makanya di video kali ini saya ingin memberikan 4 poin yang perlu teman-teman persiapkan sebelum live streaming dan ketika live streaming. Nah, tanpa banyak basa-basi di awal, kita langsung saja mulai bahas teman-teman. Oke, let's go. Nah, di sini bisa teman-teman lihat, saya akan bahas di poin yang pertama dulu. Di sini kalau misalkan teman-teman mau live streaming, ada hal yang harus dipersiapkan. Di poin ini ada 3 poin teman-teman ya. Ini adalah hasil riset saya tentunya ya. Yang pertama itu PD. Nah, PD ini akan disempurnakan dengan 3 poin. Yang keduanya itu adalah tempat, kamera, dan lighting. Nah, kita bahas satu-satu teman-teman ya. Nah, kalau misalkan teman-teman mau live streaming, terutama untuk kos baru nih, belum pede gitu kan, ada hal alternatif yang akan teman-teman lakukan agar nantinya pede ya ke depannya. Yang pertama, teman-teman bisa latihan dulu di depan cermin. Ini mungkin umum ya, di Google juga udah dibahas, di YouTube juga udah dibahas. Dan itu terbukti manjur teman-teman ya, asalkan konsisten gitu. Nah, kalau misalkan udah pede di depan cermin, teman-teman bisa langsung ke layar HP ya, layar HP secara offline kayak gini ya. Itu ngomong gitu kan, ngomong ngalir ngidul dulu, yang penting bisa lihat muka kayak gini teman-teman ya. Nah, itu udah lumayan. Nah, kalau misalkan udah pede di cermin dan udah pede di depan kamera, teman-teman bisa melakukannya di sosial media live secara langsung. Tapi sosial medianya teman-teman bisa tes dulu seperti Facebook ataupun di Instagram. Kalau ketiganya udah siap, teman-teman langsung siapkan sebuah tempat yang dimana nantinya teman-teman akan mempromosikan produk teman-teman melalui live streaming di TikTok teman-teman ya. Nah, tempat ini teman-teman itu harus tempatnya sunyi ya, kayak gini nih. Ini hening kan, nggak ada keributan di luar. Kalau misalkan ada keributan di luar, nanti si penonton nggak bakalan fokus ngedengerin apa yang kita sampaikan teman-teman ya. Jadi usahakan untuk tempatnya itu hening, nggak ada suara apapun. Ya paling enak kalau misalkan live streaming itu malam teman-teman ya, karena sebagian orang itu udah istirahat tidur ya. Nah, kalau misalkan udah nemu tempatnya, siapkan juga kamera teman-teman ya. Kameranya itu ya bisa pakai HP juga teman-teman ya, yang penting asalkan jelas lah, jadi nggak sampai buram kayak gitu. Nah, untuk penyempurnaannya teman-teman bisa menggunakan lighting ya, ataupun pencahayaan. Sebetulnya kalau misalkan cuma satu cahaya dari atas teman-teman ya, itu kurang pas, jadi ya bisa menggunakan 2 cahaya kiri dan kanan seperti ini ya, jadi biar lebih jelas ke produknya. Nah, di poin ini adalah persiapan yang dimana teman-teman akan memulai live streaming. Silahkan teman-teman coba dulu ataupun praktekkan dulu ketiga poin ini kalau menurut teman-teman ini adalah cara terbaik. Oke? Nah, kalau misalkan udah siap di poin yang pertama, kita masuk ke poin yang kedua. Di poin yang kedua di sini ada yang namanya itu mood dan script. Nah, kalau ini menurut saya riset saya pribadi ya, karena setiap orang juga nggak memasukkan kategori mood ini ke dalam pola live streaming teman-teman ya. Jadi ini kalau misalkan mau diikuti terserah, nggak diikuti juga nggak apa-apa teman-teman ya. Nah, di sini ada mood dan script. Ini masih persiapan yang dimana kita harus menyiapkan dulu suasana hati dan suasana diri gitu kan. Kalau misalkan hatinya itu lagi nggak enak ataupun banyak sekali beban pikiran teman-teman ya, mending ditahan dulu lah. Usahakan hati itu ceria dan nggak ada unek-unek teman-teman ya. Nantinya ketika kita live streaming takutnya ya, ketika live streaming terus ada yang komen nggak jelas, otomatis emosional gitu kan, terpancing, jadinya malah emosi dan udahlah malas live streaming. Dan nantinya bakal kayak gitu ya. Jadi usahakan untuk moodnya itu benar-benar harus fresh teman-teman ya, harus benar-benar ceria. Dan kalau bisa ketika live streaming yang ngomen gak jelas itu jangan diurusin teman-teman ya, biarin aja lah gitu kan, fokus aja untuk mempromosikan produknya. Nah, ketika mood sudah dapat, teman-teman itu harus buat skrip. Nah, skrip ini tujuannya untuk apa? Skrip ini agar teman-teman itu bisa terstruktur ketika live streaming. Misalkan yang pertama itu harus ngapain dulu gitu kan, nah apa yang harus dibaca, nah apa yang harus dipersiapkan. Jika ada pertanyaan, apa yang harus dilakukan. Dan skrip juga ngebantu kalau misalkan teman-teman ngomong secara secara langsung gitu kan. Padahal yang diomongkan itu adalah salah satu hal yang tidak diperbolehkan oleh TikTok. Contohnya kayak gini, ketika saya
ngomong bahasa kasar, otomatis langsung dibanet teman-teman ya. Nah itu jangan. Jadi script ini bisa ngebantu. Nah soal script saya akan bahas di video selanjutnya. Jadi buat teman-teman yang penasaran nanti akan saya bahas. Oke? Nah jadi di poin yang pertama dan poin yang kedua ini antara prepare dan mode ataupun persiapan dan mode ini silahkan teman-teman persiapkan dulu dari sekarang ya. Ini untuk ancang-ancang aja teman-teman ya. Jika sudah teman-teman akan langsung live kan. Nah di dalam live ketika teman-teman ingin ngelihat penontonnya itu anteng gitu kan, nonton produk yang kita promosikan, terus dia itu betah lihatnya. Nah ada satu cara teman-teman ya, yaitu berikan promosi yang unik. Jadi gini, sudah saya coba riset teman-teman ya, dari sekian banyak live streaming yang sudah saya coba gitu kan, udah coba A, B, C tekniknya, yang paling nyaman bagi penonton adalah nunggu promosinya gitu kan. Misalkan di judul ya, di judul live streamingnya itu giveaway plus promo diskon paket hemat. Nah, yang ditunggunya itu adalah giveaway-nya teman-teman ya. Jadi, nggak heran kalau misalkan penonton itu ini kapan nih giveaway-nya. Nah, kayak gitu. Tapi kalau misalkan nih kita bikin promo di judulnya diskon doang, dia masuk ke live kita, nonton doang, udah scroll teman-teman ya. Karena apa? Karena nggak ada value-nya gitu kan. Karena nggak ada keuntungannya bagi penonton. Ya kalau misalkan cuma nonton aja kan banyak kompetitor yang menjual produk yang sama teman-teman ya. Malahan value ataupun keuntungannya itu masih banyak. Nah jadi di sini untuk promonya teman-teman buat promo yang semenarik mungkin. Ya usahakan ada giveaway-nya. Itu juga kalau misalkan teman-teman punya ya bonus untuk pembeli yang mau membeli produk ketika live streaming. Ataupun teman-teman bisa buat voucher khusus ya. Sudah saya jelaskan masalah voucher di video sebelumnya. Oke? Nah ini udah masuk ke dalam tahap live teman-teman ya, yang dimana teman-teman itu udah praktek kayak gini ya. Jadi usahakan untuk promonya buat semenarik agar si penonton itu bisa enak nontonnya. Oke? Nah lanjut ke poin yang terakhir, di sini ada yang namanya itu call to action, yaitu ajakan. Ketika penonton udah bener-bener nyaman nontonnya dan penasaran gitu kan, kapan ini promonya dimulai ataupun kapan yang namanya giveaway-nya itu akan diberi. Nah suruh dulu untuk share, untuk like, ataupun tap-tap teman-teman ya. Kalau misalkan live streaming di TikTok, di tap-tap dulu, habis itu di follow gitu kan. Nah tujuannya untuk apa? Tujuannya ketika si penonton yang udah nonton gitu kan, nunggu-nunggu giveaway, terus nge-follow akun TikTok yang kita promosikan ataupun yang kita live-kan teman-teman ya, dia akan nonton lagi gitu kan, dan dia akan tambah penasaran ataupun dia akan coba simpan. Mungkin nggak bisa hari ini deh nontonnya, bisa aja besok gitu kan. Nah itu menjadi penonton setia nantinya teman-teman ya. Jadi usahakan teman-teman itu ajak penonton untuk like, share, dan follow. Nah selain itu juga teman-teman itu suruh penontonnya itu untuk cek apa yang ada di live streaming. Misalkan ada voucher nih, beli 100.000 dapat diskon 7.000. Nah dia itu suruh teman-teman ya, coba cek di atas tuh ada yang namanya tuh voucher, coba diklik. Nah kalau misalkan kakak beli 100.000, kakak bakalan dapat diskon segini misalkan teman-teman ya. Nah dia bakalan cek teman-teman ya. Habis itu dia akan langsung CO. Nah itu udah saya praktekkan dan alhamdulillah ada konversi teman-teman ya. Nah jadi keempat poin ini menurut saya ini adalah cocok buat teman-teman yang ingin baru mulai. Awalan pasti bakalan sulit teman-teman ya, tapi silahkan teman-teman usahakan dan konsisten. Kunci pertama penonton betah itu ada di poin ketiga dan poin keempat. Itu aja teman-teman ya. Nah, mungkin itu aja di video kali ini. Semoga video ini bisa ngebantu teman-teman yang ingin live streaming tapi masih belum mulai. Kalau misalkan video ini ngebantu teman-teman, jangan lupa untuk like dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Oke, itu saja mungkin ya di video kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.